Selamat datang kembali di channel Gores Santai Story. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan sebuah cerita yang mana cerita ini diangkat dari kisah nyata. Nah, sang pengirim tidak mau disebutkan namanya. Jadi, nama di cerita kali ini akan kami samarkan. Seperti biasa, saya sudah ditemani oleh seorang ilustrator kita di sebelah sana. Baik, cerita ini menceritakan seorang bocah ingusan yang tiba-tiba mendadak memiliki kesaktian karena ulah leak ugig. Seperti apa ceritanya? Pay attention, please. Kenyamanan keluarga gede terancam karena sang ibu menghidap penyakit aneh. Sudah dicek lab, sudah dibawa ke rumah sakit, namun tidak ada penyakit medis yang terdeteksi. Namun, sang ibu mengalami sakit yang mendalam dan saat ini hanya bisa terbaring di tempat tidur. Banyak orang pintar yang membantu menyembuhkan penyakit ibunya gede. Namun, kesembuhan yang sejati belum didapatkan. Sebenarnya, ketika datang ke orang pintar dan berobat, penyakit tersebut bisa disembuhkan. Namun, ketika pulang dari orang pintar, beberapa harinya sakit tersebut datang lagi menyakiti ibunya gede. Ayah gede mendapatkan informasi dari teman bahwa di daerah timur Pulau Bali ada sebuah pura kecil di mana di pura tersebut ada jero mangku yang menekuni ilmu pengobatan. Nah, kemudian ayah gede membawa sang ibu ke pura tersebut. Sesampainya di pura tersebut, sang ibu mendapatkan penanganan dari jero mangku yang disebutkan tadi, dan sang ibu tiba-tiba kesurupan. Nah, setelah diproses, sang ibu tersadar dan terlihat sangat bugar dan sehat. Namun, seperti biasa, kesembuhan itu tidak sejati atau bisa dibilang sifatnya hanya sementara. Setelah pulang dari pura tersebut, sang ibu kembali mengalami sakit aneh tersebut. Ayah gede kembali membawa sang ibu ke pura tersebut. Ketika sampai di pintu masuk pura, tiba-tiba jero mangku datang dan mencegat ayah gede dan ibu. Nah, waktu itu gede tidak ikut ke pura tersebut karena ada pekerjaan. Nah, jero mangku pun berkata, "Kemarin malam saya tangkil ke pura dan saya mendapatkan pawisik." Jadi tangkil ke pura itu mendatangi pura, dan pawisik itu adalah semacam bisikan goib. Nah, jero mangku mendapatkan bisikan goib dari Ida Betara bahwa kemanapun ibu berobat, ibu tidak akan mendapatkan kesembuhan yang sejati. Kenapa? Karena orang yang menyakiti ibu masih ada hubungan darah dengan kalian. Dia menginginkan ibu cepat meninggal. Maka dari itu dia akan terus-menerus mengirim penyakit
kepada ibu. Nah, kemudian ibunya Gede bertanya, "Lalu, apakah mungkin saya bisa sembuh, Jero?" Seperti itu. Jero Mangku pun menjawab, "Sangat mungkin, Bu. Nanti malam, ibu akan diberi petunjuk oleh Ida Betara langsung. Namun, saya tidak tahu petunjuknya berupa apa. Nantikan saja nanti malam." Ayah dan ibu kemudian pulang ke rumah. Nah, sesampainya di rumah, hari sudah mulai gelap. Dan malam pun tiba. Nah, ayah dan ibu menunggu datangnya petunjuk yang diberitahu oleh Jero Mangku tadi. Namun, sampai larut malam, petunjuk apapun tidak ada yang datang. Sampai pada akhirnya ayah dan ibu ketiduran. Keesokan harinya, ibu Gede tiba-tiba nyamperin Gede dengan tergesa-gesa. Nah, Gede pun kaget. Dia mengira penyakit ibunya kumat. Gede pun ikut panik pada saat itu. Namun, ibunya berkata, "De, kemarin ibu tampil ke pura bersama ayah. Tetapi di pintu masuk pura, ibu tiba-tiba dicegat oleh Jero Mangku. Nah, Jero Mangkunya berkata bahwa kemanapun ibu berobat, ibu tidak akan sembuh. Tetapi Jero Mangkunya mengatakan bahwa sebentar malam ibu akan mendapatkan petunjuk jalan kesembuhan ibu." Gede tahu nggak? Benar terjadi deh, kemarin malam ibu mendapatkan petunjuk melalui mimpi. Nah, Gede pun bertanya, "Apa mimpinya ibu?" Seperti itu. "Jadi gini deh, kemarin malam itu seolah-olah situasinya nyata, bukan di dalam mimpi. Nah, ibu didatangi sosok kakek-kakek tua. Kakek-kakek ini berpakaian putih-putih dan sangat bercahaya. Sampai-sampai ibu tidak bisa melihat wajah beliau saking bercahayanya. Nah, beliau pun mengatakan sesuatu kepada ibu." Nah, Gede pun antusias bertanya, "Apa yang dibilang, Bu?" Nah, ibunya menjawab, "Jadi gini deh, kakek-kakek itu berkata, kemanapun kamu berobat, kamu tidak akan sembuh. Kamu hanya akan bisa sembuh jika diobati oleh darah dagingmu sendiri." Nah, ketika beliau membilang seperti itu, ibu tiba-tiba terbangun. Nah, ibu bertanya-tanya, apakah ini petunjuk yang dimaksud oleh Jero Mangku? Nah, Gede pun menanggapi mimpi tersebut. Jika benar yang menyembuhkan ibu adalah darah daging ibu sendiri, kan cuman ada Gede dan adik-kadek. Ya, mungkin yang dibilang di mimpi itu adalah adik-kadek, Bu. Soalnya kalau Gede kan gak mungkin. Semua orang di rumah ini sangat rajin sembahyang ke Merajan. Sedangkan Gede, rerainan pun Gede gak mungkin sembahyang. Ya, ibu tahulah Gede gimana malesnya sembahyang. Kayaknya memang adik-kadek yang dimaksud, Bu, di mimpi itu. Nah, di samping itu, Gede kan tidak memiliki kemampuan mengobati atau kemampuan supranatural. Mungkin memang adik-kadek, Bu. Gede yakin adik-kadek yang dimaksud oleh kakek-kakek di mimpinya ibu. Berselang waktu 2 hari, tiba-tiba ayahnya Gede menggedor pintu Gede. Dor, 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 dor. Nah, pada saat itu jam 2 dini hari. Ayah pun bilang, "De, bangun De. Ibu kumat De, bangun." Nah, Gede pun tersentak dan segera bangun berlari menuju ke kamar ibunya. Nah, pada saat itu Gede menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri sang ibu seperti belut yang ditaburi garam.
Dan sang ibu tidak bisa menghembuskan napas, seolah-olah napasnya tersangkut di tenggorokan. Nah, sedihnya lagi, pada saat itu Gede berpikir, sekarang saya tidak akan memiliki seorang ibu di usia sedini ini. Nah, tiba-tiba entah apa yang terjadi, Gede berlari ke kamar mandi dan dia keramas di kamar mandi, kemudian mandi dan mengambil kamen. Nah, setelah itu dia mengambil dupa yang banyak dan berlari ke Merajaan. Nah, sesampainya di Merajaan, Gede membuka pelingih-pelingih dan menaruh dupa di pelingih-pelingih. Nah, Gede pun tidak sadar dengan apa yang dia lakukan. Kemudian, Gede mencampur semua tirta yang ada di pelingih-pelingih. Sampai pelingih-pelingih di pekarangan dicampur semua oleh Gede. Nah, kemudian, Gede menyirati tirta tersebut ke ibunya yang tidak bisa menghembuskan napas. Sontak pada saat itu keajaiban terjadi. Ibu tiba-tiba bisa menghembuskan napas. Nah, setelah ibu menghembuskan napas, ibunya Gede kesurupan dan berkata, "Di sana dia, deh, di sana dia, deh. Jangan biarkan dia ke sini, tolong ibu deh, di sana dia." Nah, setelah kesurupan seperti itu, tiba-tiba sang ibu sadar dan terlihat nampak pucat kelelahan. Keesokan harinya, mulailah petunjuk kesembuhan ibunya Gede semakin jelas. Ibunya Gede terus-menerus bermimpi dan anehnya, mimpi itu mirip-mirip, bisa dibilang sama mimpinya. Dalam satu minggu bisa sampai empat kali bermimpi yang sama. Isi mimpinya seperti ini. Ketika ibunya Gede diserang oleh para leak, Gede tiba-tiba datang menjadi orang yang sangat besar. Kemudian leak itu ditenang oleh Gede dan ibunya diselamatkan. Hari berikutnya, ibunya bermimpi yang sama. Ketika ibunya diserang oleh para leak, Gede tiba-tiba datang, memeluk ibunya dan membawa ibunya terbang ke rumah. Terus-menerus mimpinya sama seperti itu, dan sang ibu menceritakan mimpi ini ke Gede. Gede pun menanggapi mimpi ibunya. Gede sih biasa aja, Bu. Soalnya Gede kan gak punya kemampuan seperti itu. Nah, di samping itu, Gede memang campah dengan hal-hal yang begini. Gede gak terlalu peduli dengan hal yang begitu. Nah, Gede memang menanggapi mimpi sang ibu seperti tidak menghiraukan. Namun, diam-diam, Gede datang sendiri ke rumah orang pintar dan curhat tentang kejadian yang terjadi di rumahnya. Gede pun mendapat petunjuk dari orang pintar. Nah, Gede diminta mempelajari atau mempraktekkan kandepat. Namun, Gede tidak mau diajari langsung oleh orang pintar tersebut, karena Gede ingin menumbuhkan kepekaan itu dari dirinya sendiri. Gede pun berbicara di dalam hati, "Jika memang saya yang akan menyembuhkan ibu saya atau ditakdirkan yang menyembuhkan ibu saya yakin dengan sangat cepat saya bisa menguasai kandepat ini." Nah, Gede pun mulai mencari buku-buku, kajian-kajian tentang kandepat. Gede pun belajarnya sangat tekun dan mempraktekkan ajaran tersebut. Nah, Gede mempelajari ini sendiri dan prakteknya tidak ada yang menemani. Orang rumah pun tidak tahu
Gede mempelajari Kandepat. Tibalah saatnya Gede memahami dan menguasai ajaran Kandepat tersebut. Nah, Gede pun mengalami interaksi-interaksi gaib yang mana menurut Gede, interaksi-interaksi itu tidak masuk di logisnya Gede. Nah, Gede pun awalnya memang sangat takut sekali karena ini aneh, tidak bisa dilogikakan seperti itu. Nah, kemudian ketika dia merasa bisa menguasai tanda-tanda yang ada di buku, di kajian sudah dia rasakan, kemudian Gede mempraktekkan ajian atau ilmu ini ke ibunya sendiri. Ibu disirati dengan air suci. Gede pun terlihat membaca mantra-mantra. Setelah itu, ibu diminta menunjukkan kakinya oleh Gede. Nah, ibu pun menunjukkan kaki. Ketika ibu menunjukkan kakinya, tiba-tiba Gede menginjak jempol kaki sang ibu. Nah, ibu pun sontak pada saat itu kesurupan dan berkata, "Panas, panas, sakit, sakit, tolong saya," seperti itu. Nah, Gede yakin yang berbicara adalah penyakit yang menyakiti ibu. Gede pun menginterogasi penyakit tersebut. "Siapa kamu? Kenapa kamu menyakiti ibu saya?" Nah, penyakitnya diam. Ibunya Gede diam. Kemudian karena Gede marah, penyakitnya tidak mau menjawab, dia menginjak jempol ibunya lagi. Sontak penyakitnya seperti itu lagi. "Panas, panas, terbakar saya, terbakar. Ampun, ampun," begitu dia. Nah, kemudian Gede bertanya lagi, "Siapa kamu? Kalau tidak menjawab, saya akan membakar hangus kamu di sini." Nah, akhirnya penyakitnya menjawab, "Saya masih ada hubungan saudara dengan kamu." "Saudara yang mana?" Gede bertanya seperti itu. "Saya pamanmu, deh, saya pamanmu." "Paman yang mana? Saya banyak memiliki paman," seperti itu dijawab oleh Gede. Akhirnya penyakit tersebut mengatakan nama. Gede pun terkejut. Dia tidak percaya yang menyakiti ibunya adalah orang ini. Nah, kemudian Gede bertanya lagi, "Kenapa kamu menyakiti ibu saya?" Penyakitnya pun menjawab, "Saya iri dengan kalian. Saya ingin ibumu mati supaya keluarga kalian hancur." Nah, kemudian Gede menjawab, "Jika semua orang kamu iri, berarti kamu akan menyakiti semua orang." Nah, penyakit ini menjawab, "Tidak, iri saya dengan keluargamu beda." Nah, karena Gede marah, Gede menginjak jempol ibunya lagi. Penyakit itu pun terbakar kepanasan. "Panas, panas, saya sudah terbakar ini, mati saya sekarang di sini, mati," seperti itu. Nah, Gede melepaskan jempolnya dan Gede membuat perjanjian dengan penyakit tersebut. "Saya tidak akan menyakiti kamu, tetapi ada syarat." "Apa syaratnya?" gitu penyakit. "Kamu tidak boleh menyakiti ibu saya lagi. Kalau berani kamu mengirim penyakit ke pekarangan rumah saya lagi, saya tidak akan main-main, dan kamu tidak akan saya beri lolos." Penyakit itu pun berkata, "Saya setuju, tapi mohon lepaskan saya sekarang." "Baik, saya akan melepaskanmu, tapi ingat janjimu. Jika kamu kembali, maka saya tidak akan mau bertanggung jawab apa yang terjadi dengan kamu nanti." Nah, akhirnya Gede mempercepat prosesnya karena Gede sudah melihat sang ibu nampak pucat. Nah, Gede pun mengurut punggung ibunya dan berkata, "Wah!" seperti itu. Akhirnya ibunya sadar dan tiba-tiba muntah.
Nah, sebenarnya ceritanya Gede ini masih panjang, teman-teman. Namun, kalau terlalu panjang, nanti terlihat kayak mubasir. Mungkin kami akan membuat part 2 dari cerita ini. Jadi kalian yang masih penasaran, nantikan terus cerita-cerita dari Gores Santai Story. Nah, lanjutan cerita dari cerita Gede ini nanti akan ada part 2-nya. Oke, seperti biasa kami ingin meminta maaf jika kami ada salah-salah kata atau salah-salah perbuatan. Dan jangan lupa yang belum subscribe harus di-subscribe, dan di sebelah tulisan subscribe ada lambang lonceng notifikasi. Jangan lupa tekan juga lonceng tersebut supaya kalian mendapatkan notifikasi jika kami mengupload video-video terbaru. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih karena teman-teman, sahabat, kalian semua sudah selalu setia menonton cerita bergambar dari Gores Santai Story. Terima kasih.